Selamat datang wahai penuntut ilmu syar'i di Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa, program unggulan tahfiz dan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Bapak, Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang penuh dengan keterbatasan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kenikmatan yang lain. Bapak dan Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mungkin yang telah disampaikan oleh Ustadz Ali Mahdi selaku mudir Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini, bahwa biasanya setiap tahun ketika santri baru datang ke pondok ini ada pertemuan, ada sharing, muwajahah untuk menyampaikan tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini kepada panjenengan semuanya. Namun karena keterbatasan segala sesuatu, diantaranya dengan adanya pandemi seperti ini dan tidak boleh mengumpulkan massa terlalu banyak, maka semoga dengan adanya fasilitas media seperti ini bisa kami gunakan dengan baik untuk menyampaikan beberapa poin penting tentang apa yang seharusnya panjenengan semua tahu tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. Karena mau bagaimanapun pondok ini kelak akan menjadi rumah kedua bagi anak panjenengan, akan menjadi rumah yang nomor 2 bagi anak-anak bapak dan ibu sekalian. Ada hal-hal yang kiranya perlu kami sampaikan terkait tentang kurikulum, terkait tentang pembelajaran, terkait tentang keasramaan, terkait tentang perizinan, terkait tentang penjenguan, dan hal-hal yang lain yang seharusnya akan disampaikan di pertemuan pertama ketika santri itu masuk. Tapi karena ada keterbatasan segala hal, kami akan sampaikan melalui media ini. Semoga dengan hal ini kurang lebih dapat bisa dimengerti. Semuanya Bapak dan Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas, semua yang saya sampaikan ini telah tertulis secara ringkas dan secara gamblang di buku yang kami beri judul dengan buku Pantas, Panduan Tata Tertib Santri. Nanti panjenengan semua silahkan bisa cek, bisa baca di buku tersebut dalam bentuk PDF. Karena yang asli yang dalam bentuk cetak seperti ini kami bagikan kepada anak-anak panjenengan semuanya. Nanti jenengan semua silahkan bisa baca di PDF yang kami share, yang kami kirim melalui grup kelas masing-masing. Dan saya akan bacakan secara ringkas saja apa yang tertulis di dalam hal ini. Mungkin hal itu akan menjadi penjelas sesuatu yang kurang jelas yang sudah tertulis di buku ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, perlu diketahui bahwa Pondok Pesantren Ibnu Abbas itu resmi tidak, Ustadz.
terdaftar tidak, dapat ijazah tidak? Maka kami jawab iya. Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa itu resmi telah mendapatkan surat izin operasional pondok pesantren dari Kemenak. Kemudian ia dapat ijazah, sehingga nanti kelak anak panjenengan semuanya jika ingin meneruskan di pondok lain sangat-sangat terbuka, dan mungkin ingin meneruskan di sekolah umum misalkan juga sangat terbuka. Jadi kami akan sampaikan dulu hal ini karena hal ini yang menjadi pokok banyak pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Apakah pondok ini resmi atau tidak? Kami jawab iya resmi dan sudah mendapatkan izin operasional dari Kemenak. Maka oleh karena itu pondok ini berdiri di bawah payung Kementerian Agama, sehingga kurikulumnya pun juga kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Walaupun di sana diberikan kebebasan dalam mengolah dan mengatur kurikulum sesuai dengan khas Pondok Pesantren Ibnu Abbas Wiradesa ini. Itu yang pertama. Cuman yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu bahwa Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini mengambil jalur non formal. Kita ke Kemenak cuman ambil jalur non formal. Kenapa kok kita tidak mengambil formal? Kenapa kok mengambil non formal, Ustadz? Karena ada poin yang sangat menguntungkan bagi kita ketika kita mengambil poin non formal atau pintu non formal di Kementerian Agama. Mereka memberikan kebebasan untuk kita mengatur kurikulum sendiri. Tidak banyak intervensi dari Kementerian Agama untuk mengatur kurikulum di lingkup ruang Pondok Pesantren Ibnu Abbas sendiri. Dari segi diniyah silahkan, dari segi muqarrar bahan ajar silahkan. Mereka memberikan banyak kebebasan di non formal ini, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa kita mengambil jenjang non formal atau pintu non formal di Kementerian Agama. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang kami hormati adalah tentang kurikulum. Secara ringkas, Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini menekankan 3 poin. Tahfidzul Quran, kemudian bahasa Arab, kemudian ilmu diniyah. Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan ilmu diniyah. Nanti kita akan jabarkan secara singkat tentang bagaimana sih proses tahfidz Quran, bagaimana sih proses bahasa Arab, dan bagaimana tentang proses ilmu diniyah. Kita akan jelaskan dengan 3 ini tanpa mengesampingkan pelajaran umum, sehingga anak didik juga mereka mendapatkan pelajaran umum sebagaimana yang juga ini disyaratkan oleh Kementerian Agama. Kita masuk pada poin yang pertama tentang tahfidzul Quran. Bapak dan Ibu, target di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini tidak banyak. 3 tahun kami ingin santri-santri kami menghafal 5 juz. Tidak banyak, karena memang tujuan kami 5 juz ini mutqin. Mutqin itu kuat hafalannya dan tidak hilang insyaallah ta'ala. Sehingga kami tidak menginginkan hafalannya banyak tapi hilang. Jadi bukan hafal tapi pernah hafal nantinya. Jadi kami ingin anak-anak kami hafal 5 juz tapi semoga mutqin biiznillahi ta'ala. Ustadz, anak kami backgroundnya bukan dari sekolah sekolah diniyah, SD-nya dulu dari SD negeri, Ustadz, yang tentu basic bahasa Arab, basic Quran itu lemah.
Gimana? Apakah bisa mengikuti? Jawabannya insya Allah bisa, tenang. Karena kami ketika santri kelas 1 masuk tidak diperkenankan untuk menghafal terlebih dahulu. Ada waktu 3 bulan. Pertama, jadi ketika santri masuk, ini bulan Agustus misalkan ya, Agustus, September, Oktober, maka 3 bulan ini santri tidak boleh menghafal. Lalu apa tugas mereka? Mereka membaca Al-Quran. Bagi yang sudah pernah yang bisa membaca Al-Quran, maka silahkan 3 bulan ini diusahakan bisa khatam. Syukur-syukur seperti Ramadan setiap bulan khatam. Berarti 3 bulan khatam, Masya Allah. Sehingga nanti ketika masuk pada fase menghafal, insya Allah akan lebih cepat. Dan bagi yang mungkin belum dapat membaca, maka 3 bulan ini kami akan berikan seperti latihan membaca Al-Quran. Jika memang diperlukan dan kami lihat 3 bulan itu anak tersebut belum mampu untuk menghafal, maka kami akan tambah 3 bulan kedua. Sehingga 1 semester anak tidak diperkenankan untuk menghafal. Hanya membaca Al-Quran hingga dia bisa dan menurut koordinator tahfidz dia layak untuk masuk dalam fase selanjutnya, yaitu fase menghafal. Maka setelah itu silahkan menghafal. Jadi ada waktu 6 bulan tuh untuk belajar benar-benar membaca Al-Quran, sehingga nanti ketika mulai menghafal, bacaannya sudah baik. Insya Allah Ta'ala itu rencana dan planning serta yang kami tetapkan. Jadi nggak usah khawatir bagi bapak dan ibu sekalian yang anaknya dari SD umum, nggak usah minder. Insya Allah kami akan bantu dengan 3 bulan pertama agar bisa membaca Al-Quran. Setelah itu nanti baru menghafal. Targetnya berapa? Targetnya seperti yang saya sampaikan tadi, 5 juz. Lebih detailnya gini, kelas 1 1 juz, karena masih awal jadi mungkin masih adaptasi. Nanti biasanya kalau sudah terbiasa menghafal akan mudah tuh untuk menghafalkan yang lebih. Jadi kami kelas 2 ada target 2 juz, kelas 3 ada target 2 juz, sehingga target kami 5 juz. Tahun pertama 1 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi santri yang mungkin dari segi hafalannya dia bisa lebih, maka kami akan jadikan dia halakoh khusus sendiri untuk dia lebih memacu hafalannya. Tapi minimal adalah 5 juz, kalau lebih alhamdulillah kami insya Allah akan berikan fasilitas kepada anak-anak yang mampu menghafal lebih dari itu. Syukur-syukur bisa 3 tahun selesai 30 juz, alhamdulillah. Kemudian itu masalah tahfidz, dan ada hal yang perlu diketahui tentang masalah tahfidz ini, ibu bapak yang kami hormati, bahwa program tahfidz itu ditekankan di luar KBM pagi. Jadi KBM pagi itu jam 7 sampai jam 12 itu tidak ada tahfidz kecuali hanya tajwid atau tahsin, baca Al-Quran aja tuh. Nah, mulai menghafal, murojaah itu bukan di dalam KBM jam 7 sampai jam 12. Kapan? Itu nanti ba'da subuh, kemudian ba'dal asr, kemudian ba'dal maghrib. 3 waktu ini untuk program tahfidzul Quran. Nanti panjenengan silahkan bisa dibuka di buku pantasnya, kami akan kirimkan insya Allah Ta'ala, bisa dibuka dalam program tahfidz. Ba'da subuh untuk apa Ustadz? Ba'dal asr untuk apa? Ba'dal maghrib untuk apa? Kami telah jelaskan semua. Ba'da subuh itu untuk menambah hafalan baru. Nanti ba'dal asr untuk murojaah hafalan yang sudah dihafal di subuh. Nah, kemudian ba'dal maghrib murojaah hafalan-hafalan yang lama yang sudah dihafalkan. Ada satu hal lagi yang ini menjadi program khusus di Pondok Pesantren Ibnu Abbas ini. Apa itu? Yang kita namakan dengan program ziyadah. Barnamij ziyadah. Program ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Jadi ada program 1 bulan khusus santri tidak memegang pelajaran apapun kecuali hanya bahasa Arab dan Al-Quran. 1 bulan khusus tidak ada matematika, tidak ada Indonesia, tidak ada IPA, IPS, PKN, dan lain sebagainya. Dan tidak ada pelajaran diniyah yang lainnya, hanya bahasa Arab dan ziyadatul hifzi, tambah hafalan. Harapannya dengan sebulan ini bisa mengejar target.
Kapan dilaksanakan? Insya Allah sebagaimana yang telah kita rencanakan itu dilaksanakan, program tersebut dilaksanakan di awal semester 2. Berarti ya sekitar awal bulan Januari atau bulan Februari. Itu 4 hal berkaitan tentang tahfidzul Quran. Kemudian kita masuk sekarang pada bahasa Arab. Kalau tadi tahfidzul Quran itu di luar KBM pagi, dan bahasa Arab kita tekankan di dalam KBM. Sehingga kalau nanti lihat jadwal anak panjenengan, pelajaran bahasa Arab itu yang mendominasi. Bahkan satu pekan itu ada 43 jam, 10 jam pelajaran diisi bahasa Arab. Hampir 10 jam pelajaran itu diisi bahasa Arab selama satu pekan dari 43 jam yang ada. Memang bahasa Arab mendominasi karena sebagaimana saya sampaikan, bahasa Arab ditekankan di waktu pagi. Apa yang ingin kami tekankan di bahasa Arab ini? Satu, yang pertama Bapak dan Ibu, kelas 2 itu harapannya santri sudah mulai ngomong pakai bahasa Arab. Antara satu dengan yang lainnya. Kita usahakan, kita beri motivasi, dan nanti kita akan atur sedemikian rupa sehingga nanti kelas 2 anak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Nah, nanti kelas 3 ada program namanya program Qiraatul Kutub, baca kitab. Sehingga dari segi ngomong insya Allah semoga Allah memudahkan anak bisa ngomong, dan nanti ketika kelas 3 kita sudah mudahkan dan kita sampaikan dan kita ajarkan kepada santri untuk bisa membaca kitab. Itu 2 hal yang kami tekankan dalam bahasa Arab, sehingga ada pelajaran muhadasah, ada pelajaran nahwu, ada pelajaran sorof, khot, nulis, dan seterusnya. Yang itu semua sudah kami tulis di buku pantas ini, nanti silahkan bisa disimak. Kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu wali santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas, yang selanjutnya adalah ilmu diniyah. Jadi kita juga tetap tekankan ilmu diniyah, baik dari segi teori dan praktek. Ketika pelajaran sholat, maka insya Allah kami juga mengadakan praktek sholat. Ada praktek wudhu, ada praktek-praktek ilmu diniyah yang lain. Yang kadang praktek-praktek itu kami nanti bentuk dalam daurah intensif. Daurah praktek sholat, maka misalkan 2 hari 3 hari hanya membahas sholat aja gitu. Tapi itu di luar KBM. Ilmu diniyah yang diajarkan di PPS Ibnu Abbas ini seperti ilmu-ilmu diniyah yang kita ketahui, ada tauhid, ada akhlak, ada hadis, kemudian ada sirah nabawi, dan tafsir, dan ilmu-ilmu diniyah yang lain. Dan itu semua sudah kami tulis juga di halaman pertama. Silahkan nanti bisa dilihat. Kemudian poin penting. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Yang paling penting tentang keasramaan. Kadang wali santri itu sering tanya, Ustadz kapan sih Ustadz dijemputnya anakku Ustadz? Ustadz boleh nggak sih Ustadz anakku dijenguk? Boleh, silahkan dijenguk. Maka dalam masalah penjengukan, mau menjenguk santri, mau menjenguk anak panjenengan, dipersilahkan kapan saja, tapi kami harap di hari libur. Kenapa kok di hari libur? Karena Senin sampai Sabtu itu hari belajar. Pagi belajar, sore ada halaqah, ba'dal maghrib ada halaqah, ba'dal isya ada belajar malam. Sehingga khawatir ketika panjenengan datang ke sini mengganggu aktivitas mereka. Sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi nanti hafalannya dan seterusnya. Jika mau jenguk silahkan jenguk, tapi lebih baik di hari Ahad saja. Nah, kalau mau pulang dijemput atau pemulangan gimana? Pemulangan kami tekankan selama masa pandemi ini, mohon maaf kami tidak membuka pintu penjemputan untuk dibawa pulang. Minta maaf sekali karena masa seperti ini kami tidak membuka pintu penjemputan untuk pulang, begitu juga untuk dijenguk. Karena masa seperti ini, dan itu juga telah disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur yang telah dituangkan dalam surat edaran dan PowerPoint dari Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
Jadi maaf, selama pandemi ini memang dalam segi penjemputan, penjengukan kami stop terlebih dahulu. Nanti sudah selesai masa pandemi, insya Allah ta'ala silahkan kelas 1 bisa dijemput 1 bulan sekali bawa pulang bisa. Kelas 2 3 bulan sekali. Oke, salah 1 bulan sekali, kelas 2 3 bulan sekali. Itu kalau sudah selesai masa pandemi ini berakhir. Kemudian Ibu dan Bapak wali santri yang kami hormati, ada hal yang perlu kami sampaikan juga berkaitan tentang keasramaan. Di antaranya nanti panjenengan silahkan bisa dibuka di halaman 18. Poin 1,5 itu tertulis di sini, seluruh santri wajib menitipkan uang di bendahara tabungan santri dan tidak memegang atau menyimpan uang lebih dari 50.000 per pekan. Jadi nanti misal panjenengan kogel nih, ya Allah malah 50.000 kasih uang, kalau kena razia maka bukan salah kami. Jadi tidak diperkenankan untuk memberikan uang santri lebih dari 50.000 per pekan. Kemudian yang selanjutnya, Ustadz saya ini kangenan Ustadz sama anak saya. Biasanya tidur bareng, pergi bareng, ini di pondok, akhirnya saya pengen telepon susah dan seterusnya. Saya kasih HP misal. Kadang ada wali santri yang demikian, diem-diem ngasih HP. Mohon maaf. Masalah alat komunikasi, tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi dalam bentuk apapun di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Jika ketahuan, maka alat itu kami sita dan tidak kami kembalikan. Untuk apa? Dijual. Nanti hasil uangnya untuk bangun ini pondok. Kelas butuh uang. Ini nanti uang HP dari anak-anak yang konangan bawa HP, nanti tak jual dan diganti dengan uang, dan uangnya nanti buat bangun pondok. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ini poin juga penting, jika anak kabur. Kadang namanya anak kabur, ini anak-anak pondok pertama ini kadang sering kabur. Ini di sini kami tulis, kabur dari pondok. Dan jika terjadi sesuatu dalam perjalanan, maka bukan tanggung jawab pondok. Ya, maka Ibu dan Bapak diberi semangat untuk Ananda agar tidak mudah kabur. Memang kabur ini penyakit di awal masuk pondok. Maka Ibu ini dan Bapak berikan semangat terus untuk nanti anak-anak agar betah di pondok. Telepon boleh Ustaz? Boleh. Nanti kami akan berikan telepon khusus yang bisa ditelepon di hari Sabtu dan Ahad. Silahkan nanti telepon, dikasih nomor pondok, nanti ditelepon. Ada nomor khusus untuk tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ini penting juga ini. Kehilangan uang yang tidak dititipkan di bagian tabungan santri, maka bukan tanggung jawab pesantren. Jadi semua yang ada di lingkungan pesantren itu bukan malaikat, Pak. Mau pesantren kok uangnya hilang, di pondok kok uangnya sering hilang, semuanya bukan malaikat. Jadi penting ini, jika hilang sesuatu yang seharusnya uang itu dititipkan kemudian kok hilang, maka itu bukan tanggung jawab pesantren. Kemudian yang selanjutnya tadi tentang masalah perizinan, 1 bulan sekali boleh pulang bagi santri baru dan 3 bulan sekali bagi santri yang lama. Tapi di masa pandemi mohon maaf tidak ada penjemputan, tidak ada pemulangan, tidak ada penjengukan, demi kebaikan bersama. Itu kurang lebih hal yang ingin kami sampaikan, dan sebenarnya semua yang kami sampaikan telah termaktub dan tertulis di buku Pantas ini. Cuman kami ingin lebih menjelaskan, mungkin ada hal-hal yang kurang difahami dan kurang dimengerti. Oleh karena itu poin-poin penting inilah yang kami utarakan dalam bentuk video seperti ini agar mudah difahami oleh Bapak dan Ibu wali santri di rumah. Jika ingin lebih detail tentang Pondok Pesantren Ibnu Abbas, apa saja, bagaimana, insya Allah semua telah tertulis di buku Pantas ini. Nanti sebagaimana janji kami akan kami share
di grup kelas masing-masing, silahkan dibaca dan anak panjenengan dapat buku ini dalam bentuk cetak seperti ini. Insyaallah ta'ala ini kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya mewakili mudir jika sudah disampaikan tadi, dan jika belum kami mewakili mudir Ustadz Ali Mahdi hafizahullahu ta'ala mengucapkan jazakumullahu khairan telah menitipkan anak panjenengan di pondok ini. Semoga kami bisa amanah untuk membawa santri-santri kami, anak-anak panjenengan semua sebagaimana apa yang panjenengan harapkan. Bantu kami dengan apa? Dengan doa. Doakan kami yang di pondok ini biar bisa amanah. Doakan kami yang di pondok ini biar bisa kuat. Doakan kami yang di pondok ini agar bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Karena doa panjenengan insya Allah memudahkan langkah kami, memudahkan langkah anak-anak panjenengan semua untuk bisa belajar, dan yang paling penting mendapatkan ridho dari Allah sehingga bisa berkumpul semua bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, semoga Allah memaafkan kesalahan kami dan kesalahan kita semuanya. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.